Pemirsa tentunya masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Gegara rebutan batas ladang, seorang kakek di Mesuji dibunuh tetangganya. Pemilik bengkel motor di Pringsewu ditangkap akibat memeras uang puluhan juta rupiah kepada komplotan pencuri. Kali ini kami ajak Anda berwisata menguji adrenalin di sirkuit balapan go-kart. Ratusan warga menyerbu penjualan beras murah, stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP yang digelar di halaman kantor Direktorat Samapta Polda Lampung di Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, Kamis pagi. Warga rela antri untuk mendapatkan beras kemasan 5 kg dengan harga Rp57.500 per sak. Penjualan beras SPHP dibatasi paling banyak 2 sak per orang. Menurut warga, harga beras yang dijual lebih murah dibanding di pasar. Harga beras yang kualitasnya serupa dengan SPHP di pasar kini mencapai Rp13.000 per kilogram. Sangat senang sekali bisa membantu ekonomi dan membantu keuangan. Selama ini kita rasain untuk beli beras itu gimana sih Bu harganya Bu? Sangat baik sekali kalau kita umum, tapi kali ini sangat membantu. Ini kalau untuk satu karungnya dengan harga berapa kita beli Bu? Kalau biasanya di pasar sih bisa 75. Sebanyak 74 ton dan 35 titik yang berada di Lampung termasuk Polda dan jajaran Polres. Untuk target kita hingga bulan Desember 2025 itu sebanyak 3.930 ton. Itu sampai Desember 2025. Dengan harga 11.500 mulai hari ini hingga Desember 2025. Nggak ada batasan untuk pembeliannya betul? Maksimum kalau satu orang ya 2 sak sama. 2 sak 5 kilo apa 10 kilo? 1 sak 5 kilo. Maksud dan tujuannya kegiatan ini berdasarkan instruksi dari Bapak Kapolri kepada seluruh Polda untuk melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah. Penjualan beras murah oleh petugas gabungan ketahanan pangan dari Polda dan Perum Bulog Lampung. Menurut petugas, target penyaluran beras murah jenis SPHP hingga Desember 2025 sebanyak 39.000 ton. Kualitas berasnya masuk ke jenis kualitas beras premium. Jadi beras yang untuk stabilisasi harga ini berasnya jenis medium. Kalau untuk stok sendiri sampai bulan Desember gimana? Nah, tadi sudah sama Pak Dirjen khusus bahwa stok Bulog saat ini sebetulnya ada 140.000 ton. Untuk kegiatan gerakan pangan murah ini targetnya 39.000 ton. Nah, tadi disampaikan Pak Dirjen khusus bahwa untuk kepolisian Polda dan jajaran Polres di Lampung itu kurang lebih 10% dari target kami di Bulog. Jadi kurang lebih 3.900 sampai 4.000 ton sampai dengan bulan Desember. Operasi pasar beras murah dalam program gerakan pangan murah oleh Polri digelar oleh Polda dan seluruh Polres yang bertujuan mewujudkan stabilisasi pasokan dan harga pangan di Lampung. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Berakhir sudah pelarian RM, pemuda umur 19 tahun, setelah jadi buronan kasus pemerkosaan yang disertai pembunuhan terhadap gadis pegawai rumah makan Sapai di Desa Negeri Tulang Bawang, Kecamatan Muara Sungkai, Lampung Utara. Setelah sempat buron selama 3 hari, tersangka ditangkap di tempat persembunyiannya di lingkungan perusahaan perkebunan tebu di Lampung Utara. Tersangka ditembak kakinya karena berusaha kabur saat akan ditangkap.
Korban berinisial DJS umur 24 tahun. Pembunuhan terjadi pada hari Selasa lalu yang berawal saat tersangka hendak mencuri tempat kerja korban saat warung sudah tutup. Ia berhasil masuk, namun niatnya hendak mencuri seketika berubah ingin memperkosa korban setelah melihat korban menginap sendirian di tempat kerjanya. Korban yang terbangun kemudian dibekap bantal dan diperkosa oleh tersangka. Setelah diperkosa, korban dianiaya dengan cara dicekik hingga tewas. Jasad polisi yang tenggelam di pantai Goa Matu, Desa Waisindi Hanuan, Kecamatan Karya Penggawa, Kabupaten Pesisir Barat, ditemukan pada Jumat pagi. Korban bernama Bribda Alvindo Ziotri, umur 22 tahun, warga Kota Gajah, Lampung Tengah. Jasad korban ditemukan pada pencarian hari ketiga oleh nelayan yang sedang melaut yang kemudian dilaporkan ke petugas SAR. Pencarian korban melibatkan tim SAR Tanggabus. Menurut petugas, korban tenggelam akibat terbawa arus saat sedang memancing di pantai. Beberapa teman korban berusaha menolong namun gagal akibat tubuh korban hanyut ke tengah laut terbawa ombak. Majelis Hakim Pengadilan Militer Palembang, Sumatera Selatan, Senin siang menjatuhkan hukuman mati kepada Kopral 2 atau Kopda Bazarsah. Terpidana Bazarsah terbukti bersalah dalam kasus penembakan 3 polisi hingga tewas di lokasi judi sabung ayam di Kabupaten Waikanan. Vonis dibacakan Majelis Hakim Kolonel Freddy Ferdian Isnartanto. Pada pembacaan vonis tersebut, terpidana terbukti melakukan pembunuhan, kepemilikan senjata api ilegal, dan tindak pidana perjudian. Selain dihukum mati, terpidana juga dipecat dari dinas militer. Sidang vonis terhadap terpidana Bazarsah dihadiri keluarga para korban. Penembakan 3 polisi oleh oknum anggota TNI tersebut terjadi pada 17 Maret 2025 di lokasi judi sabung ayam di Desa Karangmanik, Kecamatan Dekarabatin, Waikanan. Mereka ditembak saat menggerebek arena judi sabung ayam yang dibekingi oleh terpidana Kopda Bazarsah. Belasan rumah di Desa Jaya Sakti, Kecamatan Simpang Pematang, Mesuji, Senin sore rusak akibat diterjang angin puting beliung. Angin kencang muncul saat hujan yang disertai petir. Total ada 14 rumah yang rusak, 1 diantaranya rusak berat. Kerusakan bangunan sebagian besar terjadi pada atap. Banyak genting dan asbes pecah akibat jatuh ke tanah. Selain rumah, ada 1 mobil rusak bagian kaca depannya yang pecah akibat tertimpa genting yang jatuh. Menurut warga, angin kencang yang disertai suara gemuruh keras itu menakutkan mereka. Saat kejadian, warga tidak berani keluar dan mereka berlindung di dalam rumah meski atap genting dan asbes berjatuhan. Angin kencang tidak merenggut korban jiwa. Polisi dari Polres Mesuji mendatangi para korban angin puting beliung untuk memberikan bantuan sembako. Ya Allah, setinggi kabel listrik itu ya. Itu apa itu? Semburan lumpur di sekitar lingkungan tambak udang di Kampung Bumi di Pasena Makmur, Kecamatan Rawajitu Timur Tulang Bawang, menggegerkan warga pada Senin sore. Ketinggian semburan lebih dari 25 meter hingga melebihi kabel induk di tiang listrik PLN di dekatnya. Semburan lumpur ke arah udara tersebut berlangsung sekitar 1 jam. Warga berani mendekat setelah semburan kian mengecil. Semburan lumpur tersebut berasal dari lubang pembuatan sumur bor oleh pemilik tambak untuk keperluan mendapatkan air. Namun saat pengeboran sekitar 10 meter, muncul semburan lumpur yang tinggi. Lokasi bekas semburan lumpur kini disterilisasi dengan cara dipasang garis polisi karena khawatir masih membahayakan warga yang mendekat. Sirkuit balapan go-kart di Kelurahan Segalamider, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung jadi primadona baru bagi wisatawan. Sensasi mengendarai mobil balap mini ini jadi alasan warga untuk mencoba bermain go-kart.
Balapan go-kart jadi salah satu olahraga ekstrim yang bisa menguji adrenalin para pengemudinya karena kecepatan dan manuver yang ditawarkan. Bisa menaklukkan banyak tikungan tajam di kecepatan tinggi juga jadi tantangan tersendiri bagi para pengemudi go-kart. Pengemudi go-kart tidak hanya disukai kaum pria saja, banyak juga remaja putri yang mencobanya. Mereka beradu kecepatan dan ketangkasan mengemudi untuk jadi yang paling depan. Gue sih pertama kali ya nyoba ini, jadi kayak serem-serem asik sih. Iya, takut tadi soalnya kedat-kedut. Kedut-kedut ya. Tapi aman nggak? Aman Aman. banget. Cuman stangnya agak effort dikit tadi ininya. Keras ya? Iya, buat cewek itu keras. Seru banget, terus menantang lah ya. Iya, lumayan ya Kak, soalnya emang kan belum bisa bawa mobil, jadi pas bawa itu kerasa deh. Experience bawa mobilnya. Tambah nggak pengen belajar mobil. Walaupun agak ngerepotin ya. Soalnya Nabrak terus. Dalam satu kali balapan hanya diperbolehkan 4 kendaraan. Pengelola sirkuit menyediakan instruktur dan alat pengaman yang wajib dipakai oleh pengunjung, seperti helm, jaket lengan panjang, dan sepatu. Itu dia ada minimal tinggi badannya, karena di sini go-kartnya untuk mesinnya dia untuk kecepatannya itu lebih cepat dari kayak bom bongkar dan lain-lain. Jadi dia masuknya ke olahraga ekstrim sih Kak, karena kerasa nanti badannya. Tapi kalau untuk sekali permainan itu kita cuma mengeluarkan 4 mobil Kak, karena memang untuk kondisi lintasannya kita muat di 4 mobil untuk bisa race-nya. Aman nggak sih Kak sebenarnya untuk orang-orang baru pemula main ini Kak? Kalau untuk pemula aman, cuman memang kendalanya dia di setirnya itu lebih berat karena dia nggak pakai power steering Kak. Wahana go-kart bisa jadi pilihan untuk melepaskan penat dari rutinitas harian. Alhasil, penikmat go-kart pun datang dari berbagai daerah. Tempat wisata sirkuit go-kart buka setiap hari. Para pengunjung dikenai tiket Rp60.000 per orang untuk 10 kali putaran dalam 1 kali balapan. Ari Susanto melaporkan dari Bandar Lampung. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Fikarana dan seluruh tim redaksi pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.